Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Abnai wa banati SMP Islam Terpadu Ar-Ridha dan juga segenap Dewan Guru Keluarga Besar daripada SMP Islam Terpadu Ar-Ridha yang tanpa terkecuali pada hari ini, hari Tarwiyah, yaitu hari yang ada di dalam 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, bulan terakhir di perputaran bulan dalam satu tahun. Sebelum kita memulai materi hari Tarwiyah, mari sama-sama kita niatkan dengan 3 niat belajar. Yang pertama, saya niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya niat belajar karena ingin menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan hadiah terindah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, saya niat belajar karena ingin menghilangkan kebodohan. Mari kita sama-sama niatkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Ada malam yang 10 yang berada di bulan-bulan yang lain. Dan malam yang 10 ini adalah malam-malam yang istimewa tentunya. Dan malam yang istimewa ini terkhusus pada bulan suci Dzulhijjah. Sampai dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu, ma min ayyamil amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah juga enggak lebih baik ya Rasulullah. Qala walal jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah juga tidak lebih baik dari ini. Artinya apa? 10 hari ini mempunyai makna, mempunyai kandungan, mempunyai anugerah, mempunyai kemuliaan yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Illa, kata Nabi, rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa raganya, wa malihi dengan hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai'in, dan tidak kembali sedikit pun, atau dalam arti lain dia mati syahid, maka pahalanya sangatlah besar. Sejarah mengenai hari Tarwiyah tercatat di dalam Al-Quran, surat As-Saffat 102 sampai 107. Di mana di dalamnya yang berperan sebagai tokohnya adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sayyidina Hajar, serta putra kesayangan beliau,
yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam yang telah sekian lama ditunggu kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Namun Allah berikan dengan ujian sampailah pada waktunya Nabi Ismail lahir dan kemudian sudah bisa berusaha, sudah sedikit dewasa, ya, seumuran dengan kita, ya, senang, sudah lama menanti anak yang dipengenin saat ini, ternyata ada ujian di dalamnya. Baik, waktu malam ke-8 Dzulhijjah. Ya, tadi malam berarti kalau sekarang tanggal 8 Dzulhijjah, tadi malam. Ya. Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengarkan suara, dicatatkan dalam Al-Quran, Inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Berbicara sama anaknya. Tapi dikarenakan ini adalah mimpi pertama, biasa orang kalau mimpi pertama tuh dipikirin, ya, direnungin. Nah, gelisah nih. Masa sih saya harus menyembelih anak saya? Padahal anak ini sudah dinanti-nanti sekian lamanya. Nabi Ibrahim merenung, berpikir, ini mimpi berasal dari Allah atau dari setan? Karena ragu tentang kebenaran mimpinya tersebut, maka Nabiullah Ibrahim tidak segera melaksanakan perintah itu di siang harinya. Ini di hari ke-8. Setelah itu, Nabi Ibrahim masih terus berpikir, merenung. Nah, dalam bahasa Arab, merenung dan berpikir disebut tarwiyah, yang berasal dari bahasa Arab kata kerja rawiya yarwi, yang artinya menceritakan, meriwayatkan, mengisahkan. Nah, jadi hari tarwiyah ini adalah hari di mana Nabi Ibrahim sedang merenung dan berpikir. Ya, maka hari itu disebut hari tarwiyah. Malam tidur lagi, berarti malam ke-9. Malam ke-9, Nabi Ibrahim mimpi kembali. Ada suara. Inni ara fil manami anni adzbahuka. Ada perintah bahwasanya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail, anaknya. Bilang lagi ke anaknya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya. Nah, di malam ke-9 ini, mimpi tersebut disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Apa yang disampaikan? Fandur madza tara. Pikirkan, hai anakku, bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Ibrahim ini bimbang masih. Kalau ini tahu-taunya dari syaitan, ya bisa jadi salah. Tapi ini mungkin mimpi berulang. Ya. Nah, setelah menyampaikan pendapat tersebut kepada anaknya, apa jawab Nabi Ismail, anaknya? Nah, dicatatkan dalam Al-Quran, qala ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sudah mulai ada keyakinan nih. Ya, sudah mulai ada keyakinan Nabi Ibrahim, karena ini perintah Allah nih. Yakin, tahu. Ya, makanya disampaikan kepada anaknya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kali ini Nabi Ibrahim sudah tahu, sudah yakin bahwa mimpinya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Arti mengetahui dan yakin dalam bahasa Arab namanya arafah. Dari kata kerja arafa ya'rifu, yang artinya mengetahui dan yakin. Tahu itu ada dua. Ada tahu sekedar contoh. Kamu pernah tahu belum Ka'bah? Tahu, gambarnya itu ada di sosial media, di televisi, hanya sekedar melihat. Bukan arafah namanya.
Tapi kalau kamu sudah lihat Ka'bah, oh saya pernah datang ke sana, saya pernah tawaf, saya pernah pegang Ka'bah, lihat dengan mata kepala sendiri, itu namanya Arafah. Mengetahui dan yakin karena ada di depannya. Begitu, ya. Baik, akhirnya yang hari Arafah sekarang disebut Yaumul Arafah, hari ke-9. Ya, karena mimpinya baru 2 kali. Ya, mimpinya baru 2 kali. Nah, malam ke-10 berarti malam Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah, malam lebaran kalau kita bilang. Mimpi lagi Nabiullah Ibrahim ber, ber apa namanya, dalam mimpinya ada perintah lagi untuk menyembelih. Inni ara fil manami anni adzbahuka. Sudah yakin, sudah tahu, disampaikan. Akhirnya apa? Besoknya pada hari 10 Dzulhijjah maka anaknya sudah berserah diri. Ya sudah, itu adalah perintah Allah. Hai ayahku, laksanakan saja. Aku akan jadi orang-orang yang sabar. Ya. Akhirnya ketika di tanggal 10 Dzulhijjah Bisau sudah terasa, niat sudah berniat untuk menyembelih, ya. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Lalu kami panggil dia, "Hai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang yang telah berbuat baik." Ya. Jadi setelah apa namanya, Nabi Ibrahim itu mau nyembelih, datang malaikat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ujian, anak sudah dinanti lama. Setelah lahir dewasa, disuruh disembelih. Tapi karena punya keyakinan, tapi karena punya keimanan yang mantap, akhirnya dia akan kerjakan. Dan datanglah malaikat, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Maka dari situlah awal pertama kali yang namanya ada Idul Kurban. Lalu apa yang mau dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah terlewatkan. Ini yang ke-8. Ya. Hari ini kita sedang laksanakan. Semoga Allah panjangkan umur kita dan kita masih bisa melaksanakan ibadah kita sampai tuntas tahun-tahun yang akan datang. Baik, amalan apa sih yang harusnya dikerjakan? Ya, satu di antara amalan tersebut adalah puasa. Puasa di 10 hari pertama sunnah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 6, 7, 8, 9 itu sunnah. 9 hari. Ya, yang 10-nya nggak boleh. Yang 9 hari itu disunahkan. Namun ada 3 niat yang berada di bulan Dzulhijjah. Niat pertama adalah di tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah terlewat. Nawaitu sauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa di bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Hari pertama niatnya itu, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, niatnya itu. Kemudian di hari ke-8, hari ini kita berniat nawaitu sauma tarwiyatan sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Nah, tinggal 1 hari lagi besok. Ya. Ada namanya niat puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Tinggal mengganti nama harinya saja. Saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Apa pentingnya puasa di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, untuk puasa tarwiyah hari ini. Nabi katakan menghapus dosa 1 tahun. Kalau mau puasanya tanggal 9, maka Nabi katakan
pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Jadi kalau dalam 10 hari kita tidak bisa berpuasa di 10 hari semuanya, puasalah tanggal 8 dan tanggal 9. Tapi kalau tanggal 8, tanggal 9 juga tidak bisa, puasalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan terlewatkan, ya, jangan sampai terlewatkan untuk kita puasa. Besok kalau hari ini nggak puasa, Walid, Habib Ustadz, saya belum puasa hari ini. Tidak apa-apa. Besok masih ada kesempatan. Baik, ya, tugas kalian setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, kalian akan mengisi post-test materi hari Tarwiyah melalui link yang akan dibagikan oleh guru-guru kalian. Baik, terima kasih. Semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kesehatan yang sempurna, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat badannya, dan diberikan anugerah panjang umur dalam sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.